harus mengingat sejarah. Termasuk kita akan bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa, sampai-sampai ini dikatakan sebagai salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Isra Mi'raj ini adalah salah satu dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ada sebagian kaum orientalis yang mengatakan nggak ada mukjizat itu. Dan Isra Mi'raj itu bukan sebuah mukjizat. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sengaja untuk meracun kaum muslimin bahwasanya nggak ada itu mukjizat. Tapi salah satu ciri kenabian, umumnya para nabi itu selalu mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mukjizat? Dalam kitab akidahnya Al-Maududi yang disebut mukjizat adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak logis, yang bertentangan dengan tradisi umumnya yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, yang dia tidak bisa dipelajari, tidak bisa muncul berulang-ulang, dan tidak dikehendaki oleh nabi dan rasul yang bersangkutan. Itu mukjizat. Contoh mukjizatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, dibakar, tidak mempan. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Ya. Dan jangan dipikir, jangan dibayangkan Nabi Ibrahim itu kebal api. Jadi sewaktu-waktu dibakar itu nggak mempan, nggak begitu. Ya. Ini hanya terjadi sekali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mau dibakar, dibakar oleh Raja Namrud, dan disebabkan karena menghancurkan patung-patung Raja Namrud. Ya. Api sudah dinyalakan begitu besarnya, orang-orang yang menyaksikan peristiwa pembakaran ini pada mundur kepanasan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dimasukkan ke dalam api tanpa ada rasa takut, cemas, pucat, derdek sama sekali enggak. Ya. Karena beliau yakin pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Dia yakin betul Allah pasti akan menyelamatkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat Allah diceritakan, ketika Nabi Ibrahim itu mau dimasukkan ke dalam api, datang malaikat Jibril yang menawarkan bantuan. Apakah engkau butuh bantuan, wahai Nabiullah? Dijawab, saya tidak butuh bantuan siapapun, karena saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Ini keyakinan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka begitu beliau dilemparkan ke dalam api, ketika itu Allah berfirman, ya narun kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka begitu beliau dimasukkan ke dalam api, api yang mestinya membakar, menghanguskan, bisa membuat jadi debu, menjadi abu, sama sekali tidak terasa panas di tubuh Nabi Ibrahim. Bahkan bajunya, pakaiannya pun tidak tersentuh oleh api. Bahkan yang lebih hebat lagi, beliau merasa kedinginan di dalam api yang menyala-nyala. Ini tidak dikehendaki oleh Nabi Ibrahim. Itulah mukjizat. Dan ini tidak terulang lagi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Bisa memukulkan tongkatnya, pernah memukulkan tongkatnya ke dalam lautan, lautan terbelah. Pernah menjatuhkan tongkatnya berubah jadi bola. Dan ini tidak terulang berkali-kali. Hanya karena perintah Allah, hanya karena izin Allah. Ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Bani Israel dikejar-kejar, mau dihabisin, mau dibantai. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan lautan, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara-tentara Firaun. Secara logika habis mereka.
Para pengikut Nabi Musa semuanya sudah resah, gelisah, ketakutan, habis kita, hancur kita, dibantai kita. Tapi apa kata Nabi Musa? Inna ma'ya rabbi sayahdi. Tenang, kita bersama Tuhan kita, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Ini keyakinan yang ada pada Nabi Musa, tanpa takut sama sekali, tidak ada kekhawatiran. Lalu Allah memerintahkan kumpulkan tongkatmu ke dalam laut. Laut terbelah menjadi dua, jadilah jalan, sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari kejaran tentara Fir'aun. Bahkan kemudian Allah menenggelamkan tentara-tentara Fir'aun bersama Fir'aunnya dan habislah mereka. Ini mukjizat. Termasuk Nabi Muhammad SAW ini yang paling banyak mukjizatnya. Beliau pernah mengeluarkan atau memancarkan air dari jari-jarinya. Itu jari-jarinya mengeluarkan air, dan ini terjadi beberapa kali. Cuma tidak dikendaki oleh Rasulullah. Sewaktu beliau bisa mengusulkan mengeluarkan air atau begitu. Rasulullah pernah dengan isyarat seperti ini, bulan terbelah menjadi dua. Jadi bulan itu terbelah, oke? Jadi Rasulullah ini mukjizat. Termasuk di sini adalah mukjizat Isra Mi'raj. Kenapa dikatakan mukjizat? Ini sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang nggak logis. Masa sih? Ya, waktu itu yang namanya perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa ke Palestina itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin 40 malam baru sampai, karena naik unta. Kalau terjadi zaman sekarang, mungkin orang nggak begitu heran naik pesawat. Nah, ini naik unta hanya semalam, bahkan kata Rasulullah Sidratul Muntaha. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi kita nggak usah heran, nggak usah gugur. Kenapa? Karena ini yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu mampu melakukan apa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka ayat yang tadi saya baca adalah Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Jadi bukan Rasulullah yang melakukan perjalanan. Makanya kalau Allah yang melakukan, ya wajar dong. Orang bingung, kenapa? Karena Allah yang melakukan, yang mampu melakukan apa saja. Kalau Rasulullah yang melakukan perjalanan, ini yang bingung dan nggak masuk akal. Tapi karena ini Allah asra, diambil lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini jadi logis. Tapi tetap ini peristiwa yang tidak umum, begitu ya. Maka ini disebut sebagai mukjizat. Para ulama mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini salah satu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad. Di samping ada mukjizat yang paling besar, apa itu? Mukjizat Al-Quran. Ini yang pertama. Bahwasanya Isra Mi'raj adalah salah satu dari mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus ini adalah bagian dari ujian, baik itu kepada kaum muslimin yang sudah masuk Islam waktu itu, ya, untuk meyakinkan tentang keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Sebab waktu itu ada juga yang kemudian ragu-ragu. Masa sih Muhammad ini cerita kalau semalam melakukan perjalanan ke Palestina, bahkan konon naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Mungkin nggak itu? Nggak, yang imannya lemah ya. Tapi ketika ini disampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu ini sudah semakin gila, semakin pembohong ya. Ngapain? Dia cerita katanya semalam Isra Mi'raj ke Palestina, bahkan naik ke langit.
Kata Abu Bakar, betulkah itu kata Muhammad? Iya. Kalau itu kata Muhammad, saya yakin itu benar. Ini Muhammad. Karena dia dibergelar as-siddiq yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ekstrimnya, kalaupun ada cerita onta masuk ke lubang semut, kalau itu yang cerita Rasulullah, maka saya pun percaya. Itulah. Makanya salah satu ciri keimanan adalah membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun itu tidak masuk akal. Inilah keimanan. Ya. Makanya kita harus yakin 100% terhadap apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, meskipun itu sesuatu yang tidak masuk akal, seperti Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ini adalah bagian dari hiburan bagi Rasulullah SAW. Rihlahnya Nabi. Allah merilahkan, Allah menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sebelumnya, sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan, Rasulullah SAW mengalami banyak peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Di antaranya dakwah beliau yang senantiasa ditolak selama 10 tahun. Beliau berdakwah di Mekah dari pintu ke pintu menawarkan Islam. Dan dengan begitu telaten dan sabarnya, bukannya sambutan hangat yang didapatkan oleh Rasulullah, tapi sambutan panas dengan lemparan batu, dicemooh, dicaci maki, digila-gilain. Siapa yang gak sedih? Rasulullah ini manusia terhormat. Semua orang angkat topi pada beliau. Orang-orang kafir pun itu sangat menghormati kebesaran akhlak Rasulullah. Digila-gilain, maksudnya dikatakan gila. Pembohong. Bahkan dicemooh, dicaci maki, diludahi, lempari kotoran otak, lempari batu. Siapa yang gak sedih? Puncaknya yang dikatakan Amul Husni, tahun kesekian, yaitu dengan meninggalnya sang kekasih Khadijah radhiyallahu anha, istri yang senantiasa setia menemani dakwah beliau dengan harta dan jiwanya, yang telah menenangkan hati dan pikirannya di saat galau. Ini istri yang selalu menguatkan dakwah suami. Kemudian dilanjutkan diikuti dengan terbunuhnya, meninggalnya Abu Thalib, paman tercintanya yang selama ini juga menjadi backing bagi Rasulullah, yang membela dakwah Rasulullah. Ini dua orang yang sangat berjasa bagi dakwah Islam, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, meninggal. Maka Rasulullah sedih sekali, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Maka setelah meninggal Abu Thalib, permusuhan orang-orang Makkah itu semakin ganti, semakin luar biasa, karena selama ini yang melindungi Rasulullah itu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, juga tidak punya pelindung lagi. Karena semakin keras permusuhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah ekspansi, mencari lahan baru yang mungkin dianggap lebih subur. Beliau hijrah ke Taif. Taif itu di bagian dari negara Arab yang tanahnya subur, yang menghasilkan sayur-sayuran di sana. Jadi di Arab ada tempat yang seperti taman manggil di Taif. Mungkin ini juga lahan yang subur bagi dakwah Islam. Akhirnya beliau mencoba keberuntungan ke Taif. Datang ke Taif, menawarkan Islam. Ternyata hasilnya sama. Mereka menolak. Mereka melempari Rasulullah dengan batu, dikejar-kejar, digila-gilain. Rasulullah berlari dikejar-kejar sampai kakinya pincang karena kena lemparan batu.
Sampai akhirnya ketika Rasulullah sudah lepas dari kejaran orang-orang kafir tauhid, Rasulullah istirahat di bawah pohon kurma sambil termenung. Kalau kita yang lulus bergeliur Rasulullah dakwah, beliau merenung sambil berdoa. Yang sebelumnya datang Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung yang menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW. Nabi, saya ini utusan Allah, saya itu malaikat penunggu gunung. Kalau engkau mau ya Rasulullah, aku angkat itu gunung, aku jatuhkan kepada penduduk Taif yang melakukan ajar kepada Nabi. Ini tawaran yang sangat menarik ini ya. Kalau kita ibu nak pasang kalau satu saya itu belanja, ini nampak andalan di Jakarta Preman, di jalur itu menyelesaikan mulai sampai rumah ketemu orang aneh ya, jadi Kopassus di lampungnya tak jauh pesannya tak entai gue kira-kira kita itu habis ngajar sih kata itu kurang ajar banget itu awalnya. Ini malaikat menawarkan bantuan kepada Rasulullah untuk menghabisi orang-orang yang kurang ajar kepada Rasulullah, yang menganiaya beliau, melempari dengan batu. Apa respon Rasulullah? Jangan saya tidak menghadapi seperti itu. Saya masih berharap nanti anak cucunya itu mau menerima Islam. Bahkan beliau mendoakan Allah menjadikan fa'inahum la ya'lamun, ya Allah tunjukkan mereka orang-orang Taif itu yang telah melempari aku dengan batu, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Justru didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan hidayah. Inilah oke-nya Rasulullah, sangat pemaaf, tidak pendendam. Yang di kemudian tahun ternyata penduduk Taif ini yang paling konsisten di dalam mendukung dakwah Rasulullah. Pasca perang Hunain, akhirnya kan penduduk Taif itu berbondong-bondong masuk Islam. Dan ketika di zaman kekuasaan atau kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di saat ada nabi palsu dan yang bertahan untuk memerangi nabi palsu yang penduduk Taif. Coba kalau waktu Islam maka jaga, ya, tidak ada generasi Islam di sana, makanya dakwah tidak sabar, gitu ya. Jadi lengkaplah tahun kesekian Rasulullah, ditinggal mati oleh dua orang kasihnya. Kemudian di Taif semakin merajalela permusuhan orang-orang kafir pada beliau. Ini biasa sedih ngurus dodo. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan, kira-kira antara panjang sekali doanya, yang intinya beliau itu melakukan semacam introspeksi. Kok nolak kira-kira kesalahanmu? Apakah karena gaya dakwah saya salah, keliru, sampai kok orang-orang tidak mau menerima Islam? Jika kata bilangnya Allah yang bertemu bangla ubali. Ya Allah, ya, perlakuan mereka yang seperti ini bertahun-tahun saya itu disakiti, saya didustakan. Tapi kalau ini bukan karena murkamu, no problem bagi saya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kalau ini murka Allah, mungkin kesalahan dakwah Rasulullah. Ini termasuk etika dalam dakwah. Ketika kita berdakwah kok ditolak oleh orang yang kita dakwahi, yang pertama kita lakukan introspeksi dulu, muhasabah, jangan dulu nyalahi orang. Tidak lagi kok malah bermentan, udah kurang ajar. Kalau nggak begitu, apakah ini karena salah saya? Introspeksi. Tapi ujung-ujungnya kalau memang engkau nggak ridho, bukan karena engkau murka, ya Allah, saya tidak masalah, saya ridho. Akhirnya doa Allah terjamah. Apa? Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini sebagai upaya untuk meninggikan derajat Rasulullah, memuliakan kedudukan Rasulullah, langsung dipanggil ke langit, dan ini menunjukkan kalau Allah itu ridho kepada Rasulullah. Sekaligus untuk hiburan bagi dunia. Maka kita itu sekali-kali piknik, rihlah itu nggak apa-apa. Nah, ya,
Jadi semua ini kasih semua orang juga ini terus ada stres kali-kali aku ini atau orang Sodokoro rasa gagah gitu ya orang pak syukur ini sudah senang ya terima kasih maksudnya saya keparan kritis kamu juga keparan kritis jangan terus metode ini kelompok di pasar kayak oke jadi ini sebagai hiburannya Rasulullah dipiknikkan ke langit maka setelah itu Rasul itu seperti hilang rasa galuhnya, rasa sedihnya. Alhamdulillah rahmatullah. Satu pelajaran yang perlu kita ambil di situ dalam peristiwa hampir bukan hampir dapat dipastikan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari Nabi Adam. Ada ulama yang mengatakan, ada berpendapat bahwa nabi pertama itu Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Tapi yang selama ini kita dapatkan itu nabi pertama ya Nabi Adam. Ini kalau saya baca di kitab Al-Maududi itu, dia hanya menyampaikan pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya nabi pertama itu Nabi Nuh, Nabi Adam bukan termasuk. Tapi jumhur mengatakan nabi yang pertama ya Nabi. Setiap nabi itu nggak ada yang namanya dalam perjalanan dakwah itu lurus-lurus saja. Pasti orang gangguan. Pasti diawali dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pasti isinya penderitaan dan penderitaan yang Allah sendiri menegaskan bahwasanya wa anda ja'alna fi kulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal insi. Dan yang demikian itu telah aku jadikan kepada setiap nabi itu musuh. Ini sudah menjadi sunatullah dan sunatul dakwah. Setiap nabi mesti ada musuh di kalangan jin dan manusia. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Artinya dakwah ini mesti dimusuhi. Kalau ada nabi atau dakwah kok lempeng aja itu justru dipertanyakan kira-kira sing dibawa itu bener apa. Kalau minjam di bawah itu alahan, wes mesti ada musuhnya dan ujung-ujungnya mesti kemenangan. Maka kalau kita aktif dalam dunia dakwah, mengawali dakwah dengan penderitaan, dengan perkosong itu ini mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi sejak dulu perjalanan sejarah para nabi mesti perkosong ya, sampai Allah secara ekstrim mengatakan am-hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalatu khalau min qablikum masabul ba'sa wal dharra'u wal ju'a yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini ceritanya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW mengadukan penderitaannya, mengeluh ya Rasulullah, perkosongan kita disiksa oleh orang kafir, miliar Rasulullah buku dibakar. Jadi waktu itu ada sahabat yang digulung dengan tikar dibakar, ada yang dibutakan matanya, bahkan ada yang mati terbunuh. Lalu bukan ini ngaku pada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini kan berada di jalan yang benar, tapi kenapa kita kok disakiti, kenapa kita kok menderita? Kok tolong engkau berdoa untuk kita diberi kemenangan. Bukan ini semacam protes, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta untuk dimenangkan dakwah ini? Kata Rasulullah SAW, ingat dulu ada orang-orang yang digergaji tubuhnya terbelah jadi dua. Ada orang yang disisir kepalanya dengan sisir yang terbuat dari besi sampai kulit kepalanya terkelupas, kulit tubuhnya terkelupas.
Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ada yang dimasukkan ke dalam tungku penggorengan karena keimanan mereka. Tapi yang demikian itu tidak menggoyahkan keimanan mereka. Apakah engkau sudah mendapatkan perlakuan seperti itu? Kata Abu lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Fasbir, kalau begitu sabar. Ada turunlah surat ini Al-Baqarah 216 215 Apakah kalian mengira kata Allah kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian menimpamu seperti orang-orang terdahulu? Mereka diguncang dengan malapetaka, dengan musibah, ditekan, disiksa, sampai para nabi dan orang-orang yang mengikutinya sabar. Mata Rasulullah, mana ini pertolongan Allah? Nabi sampai sabar. Ini kan harus pol-polan. Orang-orang terima waktu itu yang bersama Rasul itu pada mempertanyakan, mata Rasulullah, mana pertolongan Allah? Dijawab, Allah inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu qaribun, sangat dekat. Dan makna dari qaribun dekat ini artinya pasti, bukan hitungan tahun. Dekat itu bukanlah tinggal rombulan, bukan tinggal 1 tahun lagi, tapi ini pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, ini menjadi suatu dakwah. Dalam dakwah kita mesti diawali dengan penderitaan dan suatu ketika kita akan mendapatkan kemenangan. Maka harus sabarlah dalam dakwah kita ini. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya baik pagi maupun petang. Kita sudah bertahun-tahun berdakwah melalui Partai Keadilan Sejahtera. Dengan berbagai upaya, ya, kita dengan kekuatan rohani kita, dengan kekuatan apapun yang kita miliki, potensi semua kita keluarkan, kok orang menang, kok difitnah terus. Ini bagian dari semangat dakwah yang kita harus yakin suatu ketika ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu pasti akan datang memberikan kemenangan kepada kita ketika kita terus bersabar dalam dakwah. Ya. Yang ketiga, tentang kedudukan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa kedudukan Baitul Maqdis di Palestina. Masjidil Aqsa itu mendapatkan kedudukan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menjadi tempat tujuan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Yang sekarang Masjidil Aqsa tidak dikuasai oleh orang-orang Israel. Maka itu tuntutan Allah kepada kita, ayo kita selamatkan Masjidil Aqsa. Tidak ada kerelaan hati kita ketika kita melihat Masjidil Aqsa diinjak-injak oleh kaki-kaki najis orang Israel. Maka barang siapa yang kaum muslimin kok tidak menunjukkan kepedulian pada Masjidil Aqsa secara umum pada bangsa Palestina, maka itu sudah tidak layak dikatakan sebagai golongannya kaum muslimin. Karena ini kedudukannya luar biasa, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, kiblat yang pertama kaum muslimin kemana menghadap sholatnya? Ke Palestina. Jadi sebelum ada perintah perubahan kiblat, dulu itu sholat kaum muslimin itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Kiblat umat Islam yang pertama itu di sana. Ini kan menunjukkan betapa luar biasa kedudukan Masjidil Aqsa. Maka ayo kita harus perjuangkan untuk kita merdekakan. Yang keempat, ketika Rasulullah sampai Masjidil Aqsa, di sana beliau sempat sholat dan mengimami sholat berjamaah yang diikuti oleh para nabi yang terdahulu. Ini kan lagi itu saat yang tak usah, para nabi kan sudah meninggal ya.
Tapi kenapa Pak sholat berjamaah bersama ini kan mujizat. Oleh dimakmumi oleh para nabi, ini menunjukkan kalau Rasulullah ini imamnya para nabi. Imamnya para nabi, pemimpin dari sekian nabi dan rasul itu Rasulullah SAW. Maka berbahagialah dan beruntunglah kita menjadi umat Muhammad. Yang Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya. Nanti di akhirat juga akan manggil umati dan memberikan atau mencoba untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nabi ini yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah. Yang lainnya tidak bisa. Maka ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan syafaat Rasul dengan cara apa? Banyak membaca sholawat. Banyak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah itu datanglah malaikat Jibril yang menawarkan dua gelas minuman. Yang satu berisi khamr, yang satu berisi susu. Ketika disuruh pilih, Rasulullah pilih yang isinya susu dan kata malaikat Jibril, engkau hai Muhammad telah memilih fitrah. Artinya apa? Islam itu dinul fitrah, agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Pilihanmu pasti Islam. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka tidak ada satupun ajaran agama Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka kalau ada agama kok bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ini dipertanyakan kebenaran dari agama itu. Agama kok melarang nikah misalnya, berarti ini bertentangan dengan fitrah manusia. Islam sangat memperhatikan kepentingan manusia. Kita cinta aja silahkan, kita cinta aja silahkan menikah, dan baik ini fitrah manusia. Dan syariah yang Allah turunkan, perintah-perintah Allah yang diwajibkan pada umat Islam itu semuanya sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Maka tidak ada yang benar sesuai dengan fitrah. Maka di saat kita memang merasa tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah, maka disitulah berlaku rukhsah, keringanan. Ya. Islam itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Maka di saat kita kok keluar dari batas kemampuan kita, Allah memberikan rukhsah, keringanan. Allah tidak memaksa. Ketika kita berada di hutan, tidak ada makanan, adanya kok daging babi, ya kita ambil secukupnya. Begitu haramnya orang ditawar. Tapi begitu kita dalam kondisi kepepet, tidak ada makanan, hukum haram itu gugur. Yang namanya sholat itu wajib dengan berdiri, bahkan itu menjadi rukunnya sholat, berdiri. Tapi ketika kita sakit, nggak mampu berdiri, silakan dengan duduk. Silakan sujudnya cuma isyarat, nggak usah sujud menempel ke bumi, gitu ya. Kita bisa berbaring, silakan berbaring. Inilah fitrah manusia. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Isra Mi'raj, ada yang mempertanyakan, ini dilakukan jasad roh atau dengan roh atau dengan jasad. Para ulama mengatakan ini dilakukan jasad dan rohnya. Kalau hanya karena rohnya saja, ini tidak ada pertentangan di kalangan orang-orang kafir. Dalam roh, kayak orang mimpi. Saya tadi malam mimpi Isra Mi'raj. Orang percaya karena cuma roh. Tapi mereka itu menentang cerita Rasulullah karena yang dikatakan oleh Rasulullah ini termasuk jasadnya. Maka Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah jasad dan roh. Dan karena mujizat sampai orang kafir itu pun mempertanyakan kalau memang betul engkau itu telah sampai ke Masjidil Aqsa, tolong berikan gambaran tentang Masjidil Aqsa berapa tiangnya.
waktu itu rasa kaget juga. Saya nggak sempat memperhatikan, nggak sempat ngitung. Konorano bukti kue teko Masjidil Aqsa itu mana coba? Gambarkan tentang Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan foto gambaran di hadapan Rasulullah ya, sehingga beliau itu bisa melihat secara langsung dengan jelas Masjidil Aqsa di tengah pintunya sekian, tiangnya ada sekian, persis betul. Tapi tetap saja orang-orang kafir dia tetap orang percaya, sekali kafir dia tetap kafir meskipun sudah ditunjukkan bukti-bukti kebenarannya ya. Ini yang keenam, adanya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah-perintah yang lainnya itu disampaikan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat, Rasulullah dipanggil langsung ke langit. Ya, ini sebuah kehormatan. Yang kedua, betapa pentingnya nilai sholat sampai Allah secara langsung menyampaikan, tidak pakai perantara. Maka para ulama pun menetapkan sholat adalah ibadah yang paling khusus di dalam Islam. Maka tidak ada satupun alasan yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat. Terus tele-tele kaya ngopo sakitnya oleh ngopo-ngopo tetap wajib sholat sak mampune. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, maka dosa besar orang yang meninggalkan sholat. Sampai pendapat yang paling keras, tarkus sholat, meninggalkan sholat itu bisa menggugurkan keimanan seseorang, bisa gugur sebagai kafir. Tapi menurut Imam Syafi'i, tarkus sholat itu ada dua. Orang yang meninggalkan sholat karena kasal, karena males, itu dikatakan sebagai orang yang berdosa besar. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena kadib, karena menolak, maka dia telah kafir. Itu tentang kedudukan sholat. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kabel berdakwah PKS Kecamatan Cawamadu. Kita berjuang untuk mengangkat dakwah ini. Diawali dengan memang banyak kita berkorban, banyak kita menderita, banyak kita kosong, tapi semakin keras penderitaan yang kita alami, semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan. Ini sebagai bukti dan menunjukkan kalau pertolongan Allah itu sudah mendekati. Insyaallah tahun 2024 ini adalah kemenangan kita. Ini tahun kemenangan kita, tapi dengan syarat mematukan diri kita untuk menang. Ketika kita belum menang, mungkin memang Allah melihat kita belum patuh. Maka tugas kita Pak Kadus kan, ayo memantaskan diri kita untuk menang. Wa Allahu ladzina amanu minkum wa amisoliyati la yastakhlifanu fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifanu fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi. Syaratnya apa? Iman yang mantap, ya, dan amal solehnya juga mantap. Termasuk kita berbuat kebaikan kepada masyarakat. Itulah itu dari kemenangan. Insyaallah dengan kajian kita tentang Surah Al-Ikhlas ini mudah-mudahan bisa semakin menguatkan keyakinan kita, semakin membuat kita sabar dalam perjuangan ini yang nantinya akan segera menurunkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa kita astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.